Penindasan terhadap kaum wanita sudah berlangsung pada jangka waktu yang cukup terbilang lama. Dipandang sebelah mata, tidak cukup dihargai, sudah lama disematkan pada diri setiap wanita. Tetapi sekarang sudah bukan lagi waktunya perempuan dipandang rendah, bahkan tidak setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender menjadi tujuan utama kita sebagai generasi penerus untuk memastikan bahwasanya perempuan di berbagai belahan dunia memperoleh hak yang sepatutnya mereka miliki sebagai manusia. CEDAW sendiri telah diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984. Dan pada tanggal 1 Maret 2000 telah ada 15 negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi perempuan. Makna dari ratifikasi ini sendiri dengan undang-undang ialah suatu perjanjian antara negara yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjadi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ialah bahwa negara peserta memberikan komitmen mengingatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan kebijakan, program, dan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW sendiri memiliki tujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak perempuan. Istilah diskriminasi dalam CEDAW berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia di bidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan perempuan. Namun demikian, pasal 4 Undang-Undang Dasar menetapkan diskriminasi tersebut tidak terjadi dengan peraturan khusus sementara untuk mencapai persamaan antara pria dan perempuan atau yang bisa disebut dengan istilah affirmative action. Pasal 2 CEDAW memuat ketentuan umum yang akan dilaksanakan oleh negara-negara peserta CEDAW. Pertama, Pasal 2 huruf A menetapkan kaidah persamaan perempuan dengan pria wajib dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan undang-undang negara-negara peserta, kecuali bila mana itu sudah dilaksanakan. Kedua, Pasal 2 huruf B berbunyi, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang melarang diskriminasi terhadap perempuan akan diundang-undangkan jika dianggap perlu. Peraturan perundang-undangan tersebut akan menetapkan hukuman untuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, Pasal 2 huruf C menyatakan negara-negara peserta akan menjamin diskriminasi terhadap perempuan tidak dilakukan oleh seorang atau sekelompok badan hukum perdata dimanapun berada. Ketiga, Pasal 2 huruf D menentukan kegiatan atau kebiasaan yang bersifat diskriminatif tidak akan dilakukan oleh segala pejabat dan lembaga pemerintah negara-negara peserta. Keempat, Pasal 2 huruf F menyatakan undang-undang peraturan perundangan, kebiasaan, dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan diubah atau dicabut sebagaimana Pasal 5 huruf A berbunyi, kebudayaan negara-negara peserta akan diubah sesuai CEDAW. Dengan demikian, kebiasaan atau praktik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan dihapuskan. Pasal 7 sampai dengan pasal 14 memuat ketentuan khusus di bidang politik, ekonomi, sosial, dan domestik. Di bidang politik, pasal 7 huruf A junto huruf B menetapkan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau pemilu akan didasarkan persamaan perempuan dengan pria. Selanjutnya, hak mengikuti persamaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah juga akan disandarkan kepada kaidah tersebut. Akhirnya, perempuan bersama dengan pria akan memiliki hak untuk menduduki segala pekerjaan dalam pemerintahan maupun hak melaksanakan segala fungsi pemerintahan pada semua tingkatnya.
Baik, setelah dijelaskannya isi dari CEDAW, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai dasar dan sejarah dari CEDAW itu sendiri. CEDAW atau The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women diadopsi oleh UN pada tahun 1980, di mana CEDAW muncul sebagai dokumen penting dalam perjuangan untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan secara global, yang akarnya merupakan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam United Nations Charter atau Piagam PBB dan The Universal Declarations of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana di dalamnya menggarisbawahi pentingnya non-diskriminasi berdasarkan gender. Namun baru pada tahun 1960-an dan 1970-an, gerakan perempuan global yang sedang berkembang mendapatkan daya tariknya, yang berpuncak pada peristiwa-peristiwa penting seperti International Women's Year pada tahun 1975 dan konferensi-konferensi berikutnya yang menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum terhadap diskriminasi berbasis gender. CEDAW sendiri telah memperoleh dukungan luas sejak awal pendiriannya, di mana konvensi ini sendiri terdiri dari 30 pasal dan dibuka untuk ditandatangani dan diratifikasi banyak negara, termasuk India salah satunya pada tahun 1980. Pengaruh CEDAW sendiri sangat banyak dan telah memainkan peran penting dalam membentuk undang-undang dan kebijakan yang responsif gender di tingkat domestik di banyak negara. Dengan menekankan perlunya kesetaraan gender, perjanjian ini telah memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi diskriminasi sistemik dan mendukung hak-hak perempuan. Selain itu, kerangka CEDAW telah memfasilitasi peningkatan mekanisme pelaporan, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam memantau kemajuan menuju ke kesetaraan gender. Signifikansi CEDAW sendiri terlihat dari dukungan yang diterima dari perempuan di negara-negara berkembang yang mengakui perannya dalam mendorong perdamaian dan kesejahteraan. Dengan mengatasi kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW secara tidak langsung mengakui sifat kekerasan tersebut dan menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam mencegah dan mengatasinya. CEDAW telah berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia, khususnya hal ini membuat negara bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan mereka sendiri, namun juga atas diskriminasi yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam yurisdiksi mereka. CEDAW juga menetapkan kewajiban yang jelas untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang, termasuk di tempat kerja, dan melalui pedoman dan standarnya, CEDAW menetapkan peta jalan yang harus diikuti oleh pemerintah guna mengatasi kesenjangan gender yang sistemik dan memastikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lantas, apa sih dampak atau impact yang diberikan CEDAW terhadap perempuan yang ada di seluruh dunia? Yang pertama, adanya pengakuan hukum. Jadi CEDAW itu memberikan kerangka hukum untuk kemudian mengakui dan melindungi hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Dengan cara mendefinisikan kembali apa yang dimaksud diskriminasi terhadap perempuan, kemudian juga menguraikan kewajiban negara untuk menghapuskan diskriminasi yang ada di negaranya. CEDAW itu membantu melegitimasi perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan di mata hukum. Di Indonesia sendiri, ratifikasi terhadap CEDAW itu sudah dilakukan pada tahun 1984 yang menunjukkan komitmennya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Sejak itu, negara ini itu juga telah melakukan beberapa reformasi hukum untuk menyelaraskan undang-undangnya dengan prinsip-prinsip CEDAW. Misalnya, di Indonesia itu telah mengeluarkan undang-undang yang menangani kekerasan berbasis gender, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2004, kemudian juga ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2016. Dan reformasi hukum ini itu juga secara langsung memberikan mencerminkan upaya Indonesia untuk kemudian memenuhi kewajibannya berdasarkan CEDAW dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan.
Kemudian yang kedua adalah CEDAW ini mendorong adanya pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan, sehingga cara ini dilakukan dengan menegaskan kembali martabat dan juga nilai mereka, serta juga mengakui persamaan hak mereka di semua bidang kehidupan. Dalam praktiknya, CEDAW ini mendorong perempuan untuk menegaskan hak mereka, menentang praktik diskriminatif, dan juga berpartisipasi lebih penuh dalam masyarakat. Misalnya, perempuan itu jadi memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kemudian juga di peluang ekonomi di mana perempuan itu banyak dipekerjakan. Kemudian adalah akses terhadap keadilan. CEDAW itu berkontribusi dalam meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dengan mewajibkan negara-negara pihak untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan akses yang setara bagi perempuan terhadap penyelesaian hukum, perlindungan dan kekerasan, dan layanan dukungan bagi para penyintas kekerasan berbasis gender. Kemudian juga memberikan kerangka kerja bagi upaya advokasi oleh organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak-hak perempuan. Kelompok-kelompok ini itu telah menggunakan CEDAW untuk mendorong reformasi hukum, perubahan kebijakan, dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Kemudian yang keempat itu adalah partisipasi politik, di mana CEDAW itu mendorong partisipasi politik perempuan dengan mengadvokasi langkah-langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Di banyak negara, hal ini sudah diterapkan dengan tindakan afirmatif seperti kuota gender atau kursi yang disediakan untuk perempuan untuk memastikan partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan publik. Misalnya, kalau di Indonesia sendiri itu adalah adanya aturan pencalonan 30% perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang mana ketentuan ini tentunya adalah supaya adanya partisipasi politik perempuan dalam setiap kebijakan dan juga keputusan politik yang dibuat oleh negara, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada itu juga akan mengadvokasi ide dan juga hak-hak perempuan. Kemudian yang terakhir adalah hak kesehatan dan juga reproduksi, di mana CEDAW itu mengakui hak perempuan atas kesehatan, termasuk hak kesehatan seksual dan juga reproduksi. Resolusi ini menyerukan langkah-langkah untuk memastikan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, informasi, dan juga pendidikan untuk menghilangkan praktik-praktik berbahaya yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Di beberapa negara misalnya ada penghapusan hitan terhadap perempuan atau female genital mutilation di Mesir misalnya, maupun juga aturan pembolehan aborsi dalam kondisi tertentu bagi penyintas kekerasan seksual. Nah, itu tadi adalah beberapa dampak yang telah dirasakan oleh perempuan dengan adanya CEDAW. Namun secara keseluruhan memang CEDAW itu telah memberikan dampak transformatif terhadap perempuan dengan mempromosikan kesetaraan gender, menantang norma dan juga praktik diskriminatif, serta memberdayakan perempuan untuk menuntut hak-hak mereka dan berpartisipasi secara lebih penuh dalam semua aspek masyarakat. Namun memang masih banyak tantangan dalam mencapai implementasi penuh dan penegakan konvensi ini, khususnya dalam mengatasi bentuk-bentuk diskriminasi yang saling terkait berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, kelas, disabilitas, dan juga orientasi seksual. Di Indonesia sendiri misalnya, adanya budaya patriarki itu masih sangat menghambat berjalannya konvensi CEDAW ini, walaupun memang konvensi sudah diratifikasi dan juga memang sudah ada UU yang dibuat untuk menyelaraskan dengan adanya konvensi ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.